Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami pagi hari ini. Sekarang kami ingin mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun dan mengajar kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Hidup sebagai Raja dan Penguasa. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ulangan pasal 17, ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, Aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu, haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu, tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya, janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Lama sebelum Israel memiliki seorang raja, bahkan sebelum Israel masuk dan menduduki tanah perjanjian, Tuhan sudah berpesan dan memberikan batasan-batasan akan apa-apa yang harus dikerjakan oleh bangsa itu terhadap seorang raja di kemudian hari. Ketika kita merenungkan tentang raja di sini, sesungguhnya hal itu berbicara tentang kekuasaan atau dominion terhadap sebuah teritori. Kekuasaan terhadap sesuatu itu bisa juga berlaku terhadap banyak aspek di kehidupan kita hari-hari ini. Entah itu kekuasaan di bidang usaha atau pekerjaan kita, di satu wilayah pelayanan atau bahkan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan, bukankah perjanjian baru di kitab 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 menyebut kita adalah imamat yang rajani? Dengan demikian, maka kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa tadi menjadi sangat-sangat relevan bagi kita, bahkan bagi kita semua di hari-hari ini. Saya menemukan setidaknya 3 perkara penting yang ditekankan oleh firman Tuhan pagi ini. Coba perhatikan. Pertama, sebagai raja atau penguasa sekalipun, Tuhan menegaskan kekuasaannya itu pun harus dibatasi, sebab kekuasaan itu cenderung merusak. Kekuasaan yang tidak mengenal batas itu benar-benar merusak. Ulangan pasal 17 ayat yang ke-16. Hanya, janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Kedua, sebagai raja atau penguasa, kesenangan dan kenikmatan yang boleh dia nikmati itu pun harus mengenal batas. Seorang raja tidak boleh menikmati kenikmatan atau kesenangan itu sampai seperti seorang yang mabuk dan lupa daratan. Ulangan pasal 17 ayat yang ke-17. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Dan yang ketiga, seorang raja atau seorang yang dipercayakan Tuhan untuk menikmati dan duduk di atas kekuasaan haruslah belajar takut akan Tuhan.
Kita belajar takut akan Tuhan dari kebenaran firman-Nya. Ulangan pasal 17 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau hidup dan belajar untuk menghidupi perkataan firman-Mu pagi ini. Tuntun aku terus ya Bapa. Amin. Jesus loves you and so do I.